Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Kadang-kadang memang tidak mudah bagi kita untuk mengikuti kecepatan stenografi yang menyertai komunikasi elektronik yang cepat dan modern. Dalam IM Speak, chatting lewat internet, atau bahasa pesan teks, kata laughing out loud, tertawa terbahak-bahak, disingkat menjadi LOL. By the way, ngomong-ngomong menjadi BTW. Dan yang patut disesalkan, sebagian orang menggunakan OMG untuk Oh my God, ya Tuhan. Kalimat terakhir ini sepertinya terlontar di bibir banyak orang yang tengah menerima berita mengejutkan. Akan tetapi sebagai orang Kristiani, kita seharusnya tidak lagi mengucapkan kalimat ini atau kalimat lain yang menggunakan nama Allah dengan sembrono. Dalam Matius 6, pada saat Yesus mengajar para muridnya tentang doa, hal pertama yang diajarkan oleh Dia kepada mereka adalah, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Di situ tampak jelas bagi kita bahwa nama Allah itu sendiri istimewa. Nama Allah itu mencakup sifat, pengajarannya, dan otoritas moralnya. Menyebut nama Allah berarti memanggil Sang Pencipta dan Penopang alam semesta ini. Sebisa mungkin kita harus menghormati dan melindungi nama Allah yang kudus, serta menjaga pemakaian nama tersebut hanya pada saat kita berbicara tentang Dia atau menyapanya di dalam iman. Marilah kita berhati-hati untuk tidak mengubah nama suci Allah kita yang mengagumkan dan agung menjadi sekadar kalimat sembrono yang terucap di bibir kita atau tertulis di dalam pesan teks. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal dari padanya dan hanya bagi Dia. Hanya bagi Dia segala kemuliaan, hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan,
Kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Bapa kami di sorga, di tengah malam yang tenang ini, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Engkau adalah Allah yang setia dan penuh kasih, yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang tak terhingga dan kesempatan untuk mengenal-Mu. Tuhan Yesus, seperti orang-orang yang ingin melihat-Mu, kami juga berharap dapat melihat dan mengenal-Mu lebih dalam lagi. Engkau adalah terang kehidupan yang abadi, yang memenuhi hidup kami dengan arti dan tujuan sejati. Biarlah hidup kami menjadi saksi yang setia bagi kemuliaan-Mu dan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami mohon agar Engkau memperbaharui iman kami setiap hari. Kuatkanlah kami dalam persekutuan denganmu dan dalam pengetahuan akan kehendak-Mu. Bantulah kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, seperti biji gandum yang mati dan berbuah melimpah. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagimu. Kami juga memohon agar Engkau memimpin langkah-langkah kami dan mengarahkan hidup kami sesuai dengan rencana-Mu. Bimbinglah kami dalam setiap keputusan yang kami ambil, sehingga kami dapat hidup dalam kehendak-Mu yang baik, sempurna, dan menyenangkan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk mengetahui dan melaksanakan rencana-Mu. Tuhan Yesus, saat kami bersiap untuk beristirahat malam ini, kami mohon agar Engkau memberikan ketenangan dan damai sejahtera dalam hati dan pikiran kami. Jauhkanlah kami dari kegelisahan dan kecemasan yang tidak perlu. Biarkanlah tidur kami menjadi waktu penyegaran bagi tubuh, pikiran, dan jiwa kami, sehingga kami dapat terbangun esok pagi dengan semangat yang baru untuk melayani-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan. Engkau adalah sumber kehidupan yang sejati dan penghiburan kami di tengah gelapnya dunia ini. Dalam nama Yesus yang kudus, kami berdoa. Amin. Karena semuanya yang ada diciptakan olehnya, berasal dari padanya, dan hanya bagi
Tuhan segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.